warahmatullahi wabarakatuh. Gantang panuh cupak balanjuang sukatanana di Minangkabau. Jo maaf salam dianjuang uku ajo jangkau kok talampau. Kalilawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabih. Kok gawa indak tatimbang minta ampun ampunan labiah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi balagal Islam ila Minangkabau. Payo kumbuh langkok di dalam. Wa waffaqa ahlaha bi'ala'i sa'niddin wal ummah. Faqarraru adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah. Sarak mangato adat memakai. Adat nan qawi sarak nan lazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Salawat puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memuliakan awak suku Minangkabau dengan agama Islam. Sampailah Islam ke negari awak luhak nan tiga larih nan dua. Bertambah puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan terdahulu, nanlah membuat landasan hidup falsafah di alam Minangkabau, adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah. Itulah cancang latih nenek moyang tambilang basi orang tua kita nandak bisa taharagoi joameh dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Pucuk sitaka capai mencapai batang limpato orang patahkan ambo duduk ceramah bukan tanda orang cadiak pandai, tapi ilmu guru yang disampaikan pusaka kato nan diulang-ulang. Sesuai jo janji nan bakarang padan nan bauku malam kini ambo ceramah tembak nan bari ba alamat panah bari basasaran. Judul ceramah punlah sepakat jo pengurus sandi agamo di Minangkabau. Manyurek di atas pintu, mangarang di tapak tangan, malompek dak nyo basi tumpu, mancancang dak nyo balandasan, ceramah iyo badalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ditimbang makna kato, disilau makna kaji, di situ diambil paham nan bana. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah menilai ketakwaan bukan takwa surang-surang, tapi takwa orang sakampuang. Jadi agama Islam adalah agama sosial, agama yang membahas masalah caro bakampuang banagari. Bukan sekedar caro awak bawa ka masuk sarugo surang, bawa kata hinda dari neraka surang. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran tu bicara tentang satu kampuang. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kampuang, dan itu ada dalam beberapa ayat. Baik itu juga dalam ceramah yang Aceh sampaikan doa Nabi Ibrahim, waj'al haza baladan amina, ya Allah jadian kampuang kau kampuang yang aman. Nabi Ibrahim bermunajat untuk orang sakampuang, bukan untuk pribadi.
Maka lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna, itu tidak berlaku kalau untuk awak sakampuang nan sama madok sembahyang ke kiblat sadona. Itulah yang sama-sama harus menjadi perhatian awak. Masalah iman dan takwa bukanlah masalah nafsi-nafsi, bukan masalah surang-surang, tapi adalah masalah basamu. Itu yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, balik awak ke judul awak tadi, sandi agamo di Minangkabau. Nan Minangkabau kau kali semua tahu nah. Nah, mayoritas yang hadir kurang Minangkabau. Dan laila mengerti dia bahasa Minang. Bagi jamaah dan sesekali kaum muslimin, di muslimin kau ustaz nan ceramah bahasa Minang mungkin dah banyak. Mungkin ambo surang lah mungkin lah. Kalau yang lain tu je bahasa Indonesia, tapi kalau ambo je ceramah je bahasa Minang. Karena kalau hilang Minang tu yang tinggal. Tu takut yang ambo tu. Hilang bahasa Minang, hilanglah 5.000 kosakata Arab dari tanah Minangkabau. Jadi jangan dikira ringan perkara bahasa Minang. Hilang bahasa Minang kuah, hilang sekitar 5.000 kosakata Arab dari tanah Minangkabau, ranah Bunda Kanduang. Lebih paham? Paham tu lah bahasa Minang. Maknanya, makna tu lah bahasa Arab, bahasa Minang. Mukaswi'nya, mukaswi' itulah dari bahasa Arab. Si kuat mulai kaji seketik. Ini sampai yang berapa Pak? Sudah kayak warna mah. Mulai kaji seketik. Kok di Minang kok banyak bahasa Arab? Karena orang Minang ko dulu sekolah-sekolahnya, surau-suraunya dan mengelolanya adalah para ulama. Jumlah sekolah di Minang tahun 1930-an 1150. Dan 1150 itu dikelola oleh ulama. Sedangkan yang dikelola oleh yang tidak ulama, mungkin orang Belanda atau orang yang bukan punya basic agama, jumlah sekolahnya 150 berajaran. Sementara penduduk di Minang di tahun itu baru 1.500.000. 1.500.000. Sekolah agamanya lah ada 1.100. Nama mimpinnya para ulama, guru-gurunya ulama. Itulah salah satu latar belakang mengapa banyak ulama tempo dulu, karena di mana sekolah di situ ada ulama. Nan ulama ko digambarkan di Minangkabau nan malam rintangan kitab, siang tagak bapitua, atau nan malam baca min kitab, siang tagak jopitua. Nan ulama ko malam kerajonyo mengaji kitab. Nan kitab ko baca payo kubuh atau bahasa tinggi. Tu bahasa Arab. Dek siang malam jauh kitab bahasa Arab sampai kecek buya tu, kecek tuangku tu maja di surau tak pengaruh jauh bahasa Arab. Akhirnya tak biasalah orang Minang ko jauh bahasa Arab. Makalah menjadi bahasa sehari-hari di Minangkabau ko bahasa Arab, dan itulah berlangsung jauh sebelum 1900-an. Kalau tadi yang buat tong jumlah sekolah tu tahun 1933. Tapi kalau balian sahabat sebelumnya tahun 1800-an sesudah Padri atau sekitar Padri, jumlah surau di Minangkabau ko 24.000. Berarti ada 24.000 tuanku atau buya nan jadi guru di dalam setiap surau. Dan kitab yang ada waktu itu hanya kitab bahasa Arab. Alun ada kitab bahasa Latin, alun tahu orang awak je bahasa Latin karena Belanda baru datang baru. Karena Belanda itu diundang oleh 19 orang datuk ke Minangkabau itu 20 Februari 1821 dalam perjanjian di Padang. Tapi orang Luhak nan bungsu ndak do nan satu menyerahkan Minangkabau ke Belanda. Hebat Luhak nan bungsu. Orang apa lain orang Luhak agam kampung ambo tambah ndak satu. Berarti orang lain yang satu. Jamaah rahimakumullah. Jadi 24.000 surau di situ orang membaca kitab. Maka bahasa kitab tu tak pengaruh ke bahasa sehari-hari. Maka banyaklah bahasa Arab tu diserap ke dalam bahasa Minang. Bahkan kalau balian 5 abad sebelum tu ke tahun 1300-an,
Waktu mula berdiri kerajaan Pagaruyung oleh Aditya Warman, hanya raja pertama, raja kedua lah diangkat raja adat, raja ibadat, raja alam. Raja adat itulah dari bahasa Arab tu, adat dari adah, kebiasaan artinya. Raja alam lah dari alam yang artinya yo alam semesta. Raja ibadat jalih bana dari ibadah. Jadi tahun 1400-an orang Minang lah menggunakan bahasa Arab dalam bahasa sehari-hari. Makanya yang ditulis di dalam buku Islam tu masuk ke Indonesia abad ketiga balik. Ke Indonesia yang lain mungkin iyo, tapi kalau ke Minangkabau tidak. Ko buktinya tahun 1400-an raja di Pagaruyung lah dibagi 3. Raja adat, raja ibadat, raja alam, ketiga-tiganya dalam istilah dalam bahasa Arab. Kalau dia di balik alo nama abad sebelum tu, kalau di awal Islam di Minangkabau, siana menyusun adat Minangkabau, disebutkan dalam sejarah Sultan Jatan, Sultan Balun, dan kemudian manamo Datuk Parpatih dan Sabatang jo Datuk Katua Mangguangan. Siana namanya Sultan Balun, Sultan Jatan. Nan sultan pula dari bahasa Arab. Berarti nama adat kau berarti nyolah Arab lo dari dulu lah, Islamnya dari dulu. Ya, orang kau berampek badun sana tambah surang lain. Sultan Bakilap alamnya, alah dulu alamnya. Badan sana lo badusi, badan mo putih Jamilan, Jamilan kau lah bahasa Arab lo mah. Jamilah rancak, cantik, cakep bahasa orang kini. Jelas dari dulu orang awak tu menyatu jo bahasa Arab. Maka kalau di Jawa ada tulisan Jawa, kalau di Urdu ada tulisan Urdu. Tapi kalau di Minang ada tulisan Minang, ada Arab Melayu. Kan ada tulisan Minang Jawa. Yang ada Arab Melayu sejak datangnya Islam ke Minangkabau. Jadi orang awak kau lah lama dah ke jo bahasa Arab. Kemudian dalam perjalanan sejarah Pagaruyung pernah ada Tuan Qadi di Padang Gantiang. Basa ampek balai Indomo de Seraso Tuan Titah di Sungai Tarap. Tuan Qadi hakim lah berlangsung lama dalam Minangkabau. Jadi awak orang Minang kau nak orang Patang baru masuk Islam dah. Awak kau lah orang lama dengan Islam. Yang ingin awak sampaikan bahasa Arab tu lah lama masuk ke bahasa Minang lah berabad-abad. Kalau awak tinggal bahasa Minang kau hilanglah. Bahasa lah masuk ke bahasa Minang tadi, bahasa Arab tadi. Tersisa lain nam masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Minang kau dipengaruhi bahasa Arab, ada yang masuk ke bahasa Indonesia, ada yang tetap hanya di Minang saja. Contohnya nampak anak ketik gak lama-lama deh, pajaku gabi aman. Gabi. Gabi itu bahasa Arab, gabi pakak tengak teateri arti itu. Nah, itu dalam bahasa Minang. Ini bahasa Arab masih bahasa Minang tapi tidak masuk ke bahasa Indonesia. Tapi kalau sabun masuk bahasa Minang, masuk lo ke bahasa Indonesia. Boleh jadi nama aja orang awak pakai sabun kurang Arab lah. Soalnya juga mandi sabun tu bahasa Arab. Kan tak suapnya nyawa. Ada bahasa Inggris kan? Nah, boleh jadi nama aja orang awak mandi pakai sabun kurang Arab. Nah, itu ahli bahasa. Kalau orang panjang benar temawan itu gini loh. Begitu aja orang Minang kalau ingin mengaji adat, kalau tidak paham bahasa Arab tidak akan bisa lo mengaji adat. Akan susah aja memahami tambo. Karena tambo-tambo itu dalam bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab Melayu itu bercampur aja bahasa Arab. Mengaji di bawah jambatan tujuh pencuran, di bawah mejan dan kiraman antara huwa johian. Siapa nak faham tu? Antara huwa johian. Jangan kecil lah dukun dia menanggap mejan pencuran. Tapi yang memperkenalkan masalah bahasa tadi. Antara huwa johiya. Huwa tu bahasa Arab, hiya tu bahasa Arab. Balok jadi dukun kalau tak pandai bahasa Arab. Balok jadi ahli pasambahan, ahli adat kalau nak ngerti bahasa Arab. Bahkan dibaca petatah petuah halu-halu pasambahan yang terkenal karangan Sahril Amga tu tak tulis. Kok tagangnya bajelo-jelo, kanduanya badan tiang dan tiang. Kalimat sesudah tu dalam buku halu pasambahan. Man sada fid dunya wa huwa fil akhirati saidun, tu lanjutannya.
Kalau ndak pandai bahasa Arab jadi baca salah model itu, tapi taham kasutnya tak tahu ada. Sampai ke tukang salawat dulang pandai menyanyikan. Itu tak tulis dalam buku alua-alua persambahan itu. Tagangnya badira-jelo, kanduannya badan tiang dan tiang, man sada fid dunya fahuwa fil akhirati saidun. Itu lanjutan ndak dok ya terjemahnya dah. Nah mengerti tentu yang pandai bahasa Arab, maknanya sianan jadi pangulu di dunia, menjadi pangulu lo nanti di akhirat. Nah, kalau orang yang tidak mengerti dengar itu bahasa Minang lamo mah. Padahal itu diambil dari bahasa Arab. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau sampai pagi ustaznya muasnya. Lah balik kawal sandi agama di Minangkabau. Ana menjadi tiang pancang di Minangkabau, tiang tua, tunggak macu, kan itu bahasanya tu. Kok kuat Islam ko di Minangkabau? Bukti kuat lagi bukti, lu boleh percaya nah. Minangkabau dulu adalah negerinya para ulama. Apa-apa ibu-ibu yang miriang anambo di media sosial, patang ambo tulis nama 5 orang ulama Minang yang pernah menjadi guru di bawah Kaabah. Ambo tulis patang disukai labiah 500 orang. Dibagikan kila labiah lo 500 kali di bagian orang. Dan iko ndak baru dah lah, dari tahun dulu ambo tulis tarikh yang memunculkannya, tadi banyak orang menyukai. Banyak lo orang kagum. Ada lo ndak percaya. Dari mana ustaz tahu ceritanya? Dikiranya tukang cerita mungkin. Ada 5 orang. Tu tadi pagi yang betul lo 5 orang lain. Sia orang awak yang pernah jadi guru mengembangkan ilmu di tanah suci Makkah. Banyak orang membagikan, banyak orang yang menghubungi ambo, banyak orang yang minta pertemanan juga ambo. Terkenal ambo. Jamaah rahimakumullah. Iko salah satu bukti orang Minang itu adalah Islamnya kuat sehingga banyak lo yang menjadi guru di tanah suci. Sedangkan nan jauh li diturutnya apalagi di kampung sendiri. Polai di Indonesia. Wa ulang kaji lama selama di siko ya. Tahun 1300-an Raja Bagindo, kalau bahasa Filipinanya Raja Baguinda, lah membuat kerajaan Islam Sulu di Filipina. Orang awak tu orang Minang. Lu nak doa pagaruyang ni dah. Tapi orang Minang lah membuat kerajaan Islam di Filipina. Tan hebat orang Minang. Tahun 1400-an orang Minang lah mengislamkan Thailand. Abdul Mun'im Inyak Gombak diislamkannya Thailand. Ada dalam catatan sejarah Thailand. Tahun 1500-an Raja Sulaiman lah menjadi ulama gadang di kota Manila, Filipina. Orang awak je. Sampai kini kalau apa-apa pergi jalan-jalan ke Filipina, nampak di situ patuang. Patuang Raja Sulaiman. Oh, ikut ceramah Ustaz Ramdi mahnya. Orang awak. Apalagi di Indonesia sendiri. Araniri ulama gadang di Aceh. Sekali dia juaknya ilmunya di orang Minang, Saifur Rijal. Kalah Araniri berdebat. Sampainya lari dari istana. Orang awak nak masuk istana. Untuk itulah modenya 7 bulan Agustus. Tarikh awak dibaca sejarah Lampung siapa membawa Islam. Orang-orang dari Minangkabau. Dibaca sejarah Jawa nama membawa Islam tu Sunan nama Wali Songo. Tasabiklah Sunan Bonang siapa minantunya Sultan Al-Minangkabawi. Orang awak kiranya nama membawa Islam ke Jawa. Makanya dalam sejarah Pangeran Diponegoro kok santiang lo Pangeran Diponegoro. Kiranya putih kaji di orang awak je Sultan Taftazani Al-Minangkabawi. Itu dalam sejarah. Boleh tarikh ke Sulawesi. Itulah orang awak lah cancang latihan nenek moyang awak mana tu. Kerajaan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo sampai ke Nusa Tenggara itu. Dan mengislamkan itu orang-orang dari Minangkabau termasuk ke Kalimantan bagian timur. Tasabuklah Datuk di Bandang, Datuk Patimang, Datuk di Tiro. 3 orang Datuk. Tahun bara hanya mengislamkan sekitar tahun 1600-an bulan tahun rajanya masuk Islam. Bila Jumaat pertama di situ lengkap catatannya di daerah Sulawesi. Makanya Satio MTQ itu ada gambar kapal balambang gonjong rumah gadang. Orang mengulang balik sejarah datangnya Islam ke Sulawesi Selatan.
Bantuan itu bana santiang orang Minang tempo dulu. Bukti hebat orang Minang. Ba mangko hebat. Kok bisa berbuah mode itu sampai ke negari lain orang menikmati hasil Islam di Minangkabau ko. Maka yang pertama kekuatan Islam di Minangkabau ko ada di musaji atau di surau atau di musala. Dan itu seiring dengan sejarah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, baru tiba di tepi kota Madinah di Quba, nan pertama sekali di kakuk Nabi karajo adalah membuat Masjid Quba. Lah sekian hari di Masjid Quba Nabi tarik ke tengah kota Madinah, yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi. Lah sudah masjid baru dibuat rumah biko. Nabi Muhammad memilih sabalah kida musaji. Abu Bakar memilih sabalah suuk musaji. Jadi sudah musaji dulu baru sudahkan rumah. Itu menurut sejarah Nabi dalam peristiwa hijrah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Gambaran pentingnya masjid di tengah umat. Begitu juga di saat terjadi Futuhal Islamiyah, perluasan negara-negara Islam. Islam sampai ke Afrika, Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke Mesir. Yang pertama dibuat itu adalah masjid. Begitu juga waktu Islam datang ke Minangkabau, rancak tiba elok pananti dibukalah palang pintu rumah gadang, baru diang cik kedua akhirnya dapatlah kata putih. Bahasa sarai nagari di Minangkabau itu adalah babalai bamusaji, bapandam pakuburan bampek suku. Tak sah nagari di Minangkabau kalau tak ada musaji. Kalau lah ada musaji berarti lah sah menjadi nagari. Karena nagari yang akan diberkahi Allah adalah nagari yang di situ ada tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah nampak syarat mangato adat memakai. Tak sah nagari kalau tak ada musaji. Sajak bila Allahu a'lam. Di musaji sama jo zaman Nabi ada Masjid Nabawi. Di masjid itulah Nabi merubah bangsa jahiliyah Arab jahiliyah menjadi Arab Islamiyah. Di musaji itu orang beribadah, di musaji itu orang dibina, diajar. Makanya Nabi ceramah tak selama bawa ceramah dah. Walaupun kuliah sampai pagi tapi dia pun tak taluk dah. Bila-bila santai lewat nanti. Wa ambil hadis dalam Sahih Muslim. Sahabat Nabi Amr ibn Makhtab menyampaikan, "Sallamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra, summa sa'idal mimbar, fa khataba, fa hadaratiz zuhru fa nazala fa shalla, fa sa'idal mimbar, fa hadaratil asru fa nazala fa shalla, fa sa'idal mimbar." Kami pernah sembahyang subuh jo Nabi. Sudah sembahyang subuh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi ceramah, dia ajar sahabat tu sampai datang masuk waktu salat zuhur. Kemudian Nabi turun untuk salat zuhur. Kemudian Nabi naik lo kata mimbar balik, ceramah lo balik, dia ajar lo orang Arab jahiliyah, Muhajirin dan Ansar. Sampai datang waktu salat asar. Sudah sembahyang asar, Nabi naik lo kata mimbar balik, dia ajar lo sahabat kau balik sampai datang waktu salat maghrib. Seharian Nabi berceramah baru bisa berubah jahiliyah menjadi Islamiyah dalam waktu 10 tahun. 10 tahun nampak perubahannya. Dia orang serius mempelajari Islam. Dia awak ditanya dari 2010 sampai 2020 ana berubah dari kumbuah kau. Dia tambah taat dari kumbuah nah. Dia tambah langang kafe nah. Dia tambah langang orang pacaran nah. 10 tahun nampak perubahan. Tapi di awak pun tak nampak perubahan. Karena awak ceramah setengah jam loh. Awak beraja tu tidak lo serius para sahabat dulu. Jadi sahabat dulu tu serius beraja. Serius sudah berubah. Sehingga Nabi itu kuat ceramah seharian. Nyo semangat orang ceramah kan seiring lo semangat orang mendengar. Nasyatul qail biqadri fahmil mustami'. Semangat orang ceramah tu sesuai lo orang mendengar. Ustaz kondang tu semangat ceramah kan nek mendengar banyak. Suruhlah 3 orang mendengar tu tenang saja itu. Tentu ke disawitnya itu.
Jadi dari kecil lah, ayo malih hamba ngaji di surau ustaznya tenang-tenang tentu ya awak seketiknya. Ustaz lain tu semangatnya tentu ya kamari saja pesawat otonya Alphard. Namanya 5.000 lo orang pulang amplopnya tabal itu semangatnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Demikianlah fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikolah yang dipraktekkan di Minangkabau didirikan ada musaji, ada lo surau-surau. Tiuk suku tu ada suku surau orang Guci, ada surau orang Jamba, ada surau orang Melayu. Nah, dari situlah dapat mengalah metong tadi jumlah surau di Minangkabau 24.000. Baca orang metong Ustaz. Etong jumlah nagari di Minangkabau kuah dikali ampe. Karena tiuk nagari itu minimal bampe suku, ada yang 7, ada yang 8, banyak suraunya. Bahkan kini kalau paya katampuak tangkai alam Minangkabau nagari tu Pariangan Batu Sangka asal muasa orang Minang. Di nagari Pariangan tu jorong Padang Panjang, jorong Sikaladi, jorong Pariangan Bana, jorong gua ampek jorong tu. Di ampek jorong tu kini masih diketahui 60 surau. Coba bayangan. Ampek jorongnya 60 suraunya. Tiuk surau lah pasti ada buyanya. Kalau untuk ukuran gini itulah ada ustaznya nang kamajan cara mengaji, cara sumbayang, cara berdua yang perlu lah untuk cara beragama sehari-hari gua. Nah, seperti itu dulu. Jadi ada musaji, ada surau. Jadi kalau bagi sandi Islam di Minangkabau itu yang pertama musaji, nyo punyo nagari. Nah, dan di siko gua sampaikan kalau langang musaji itu nan di sidang tu nan punyo nagari. Sianam punya nagari, penghulu rajo dalam nagari. Jadi kalau imam tugasnya jadi imam. Kalau Bilal tugasnya azan. Kalau khatib tugasnya khutbah. Kalau qadi menjawab perkara agama. Kalau dulu termasuk nikah, kawin, carai, rujuk orang. Kalau kini lah dibawa dia kan tuan. Nah, tengok kan itu yang tuanku berampek di musajid. Nambah ampek kau ikut fungsinya. Tapi mambau orang kamu saji tugasnya tugas penghulu. Maka kalau langang musaji nampak di sidang tu siapa yang ngulu di kampung tu yang perlu disidang. Jadi imam dulu disalahannya katik dulu disalahan. Amudiko kalau mengaji secara adat, ko ada nak tersinggung alhamdulillah. Makanya orang Minangkabau pun sabana santiang orang dipujinya setinggi-tingginya tapi baban dia giah nolo sabari-bari. Caliaklah kalau Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad tu penutup para nabi, penutup para rasul sampai di situ pujian nak ke Nabi Muhammad. Tapi pujian ke penghulu di Minangkabau, pujian ke tokoh masyarakat. Kau ndak air minum lah ndak? Kau tak minum lah dah mau dia awih kan? Ya, jamaah rahimakumullah. Baca orang awak memuji penghulu tu ibarat baringin gadang manangah potong nan baure sabana tunggang bapucua. Nyancak cerita tarang sana. Yo siang lah puasa, sak malam puasa. Ndak lulih lah dosa. Sampai di mata dia lupa orangnya. Bantu orang awak memuji para pemimpin, orang-orang terhormat itu ibaratkan baringin gadang manangah potong. Nan baure sabana tunggang bapucuak sabana bule. Urek tunggang cukam ka bumi pucuak bule cewang ka langit. Badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun de adat babuah katonan bana. Dia bisa ngulang bana. Jadi seorang tokoh masyarakat tu baurek sabana tunggang ya. Urek tunggang cukam ka bumi artinya dakik jo masyarakat. Mang dinyo hidup mati kampung tu. Maka dalam ibarat lain panghulu nyao nagari sandi haluan marawa basa labuhan kato nyao nagari di penghulu tu. Ka hidup atau ka mati musaji ko dibalikan ke penghulu dalam nagari. Makanya Ramadan 2009 balik mungkin. Ambo ceramah Ramadan ke sebuah kampung. Lah tiba ambo di situ.
Bulan puasa orang saketek musaji, mungkin sabarih bapak sabarih lu ibu-ibu tu tabi rabu. Ambo tanyo nagari itu, bara orang pangulu di nagari gonya. 48 sekitar itulah. Bara orang yang di kampung, ini kampung sado ustaz. Sudah rayo besok bertamu lah penggulu ko sadonyo. Tu musawarah lah. Musaji yo ke dipangan ke runtuhan lainnya. Ada runtuhan musaji ko. Lah puaso langang ni musaji. Apa boleh di luar puaso? Iko lah rancaknya ceramah bahasa Minang bisa sama dia orang. Tapi kalau jawab bahasa Indonesia orang galak kurang ajar kamu aja galak. Nak masuk gaji. Sudah rayo ambo kiro kaberang orang kambo. Kiro ni ndak sudah rayo diimbau orang bos sekali le ceramah kamu saji. Tapi ambo tawakal se ko angan terjadi entahlah nyambo. Mati sekali nyambo. Tibo ambo ceramah alhamdulillah panuh ambo saji. Jadi ambo alhamdulillah. Jadi kok berangnya ambo bulan puasa alhamdulillah ni nampak hasilnya nyambo. Le rami ambo saji sudah ko. Jadi seperti itu di Minang dulu. Nam bertanggungjawab meramikan musaji ko adalah para penghulu yang ada di kampung tu, yang ada di nagari itu. Kemudian untuk menguatkan fungsi musaji, maka jabatan tuanku nambar ampek tu di ampek lu suku di nagari dibagi jatah surang-surang. Jadi imam suku Jambak, jadi khatib suku Caniago, jadi bila suku Guci, jadi qadi suku Melayu. Sebagian daerah bagi ampek tu. Memang di nagari tu ampek mana sukunya tuanku nambar ampek bagi ampek, dan itu sako turun menurun. Maka ambo kalau pulang ambo ke Pasaman ambo khutbah rayo. Maka kati yang ditunjuk pada suku tu naik kata mimbar dulu. Ambo sebagai kati di nagari. Nan hari rayo kini kati ambo sarahkan kami nantu awak Haji Zulhamdi dari Padang Panjang. Sampai model tu di buku orang rami muka masjid nagari itu. Baru ambo khutbah. Seperti itu di Minang tempo dulu. Jadi kedudukan musaji itu sangat kuat di tengah sebuah nagari karena nyonya syarat ada ndak donyo nagari. Yang akan mengurus musaji tuanku nambar ampek pun kadang dilegakan suku dalam negari. Jadi sadonya bertanggungjawab. Kemudian balo cara memilih apakah Sumarang orang saya akan jadi imam, yang Sumarang orang saya akan jadi kati, enggak. Maka dalam catatannya tahun 1800 dalam Arab Melayu digambarkan bantu orang Minang tu mencari orang yang akan jadi tuanku nambar ampek, yang akan jadi imam. Musawarah lo orang serumah gadang dulu. Dibantai lo ayam agak 6 agak 7 hikua. Model itu anak. Jadi 7 hikua aku jangan bayang lo aku sirik ke ustaz. Jadi tuduhannya macam-macam. Kadang menuduh tu mudahnya lah. Dia doa kaji kan ndak lo talo. Jamaah rahimakumullah. Model itu dulu. Tasabih itu di dalam buku. Dibantai lo ayam agak 6 agak 7 hikua. Ndak tahu buat ayam hitam tah ayam biru entah sembarang ayam. Yang jelas yang potong nak doa zaman dulu nah. Muda itu orang mencari yang ku imam, mencari yang ku qadi. Lah dapet biko orang kan jadi imam, kan jadi kati, baru dilewakan di nagari dibantai lo kambing. Jadi kedudukan terhormat dulu orang menjadi imam, menjadi kati itu bantai lo kambing. Jadilah orang terhormatnya. Lah diangkat orang lah terpilih biko lah tinggal di musajinya, bayi 7 di surau. Tu biayanya lah untuk beli minyaknya lah, untuk makannya lah. Maka rangkiang nan banyak di muka rumah gadang tu di jalehan guno cik-cik. 9 macam rangkiang di muka rumah gadang. Nan terkenalnya rangkiang si tinjau lawi. Itulah kapuak adat lumbuang pusako, tiang adat tunggak limbago, panyokong adat nan kawi panupang syarat nan lazim. Wa ambil barih di bawah guna orang kiang. Kalau ditanya orang kini guna orang kiang. Umpan padi tu entah bayang nah iko. Tapi dalam yang bacakan tadi tangga terakhir guna orang kiang itu panyokong adat nan kawi untuk biaya adat. Panupang syarak nan lazim untuk biaya syarak, untuk biaya agama, untuk biaya surau, untuk biaya musaji. Jadi orang dulu asalah masak padi di sawah lah pulang padi ke rumah takana surau, takana musaji. Kok padi orang dulu padi 100 hari berarti sekali 3 bulan nak bertambah rangkiang untuk musaji, biaya untuk musaji.
Jadi kalau kini pemerintah ada zakat profesi tiap bulan, alun ada pemerintah awak orang Minang lah bentuk itu dulu. Setiap pulang padi di sawah ada jatah surau. Seperti itu orang Minang dulu menguatkan fungsi masjid di tengah-tengah masyarakat. Itu orang Minang dulu menguatkan fungsi surau. Dari situ biayanya. Jadi acau sampaikan selesai perang Padri jatuh benteng Tuanku Imam Bonjol sampai balik Agustus 1837. Tuanku Imam Bonjol lari ke Bukit Gadang selama 3 bulan, kemudian menyerahkan diri di Palupuah, dibawa ke Bukit Tinggi, taruh ke Teluk Bayu, taruh ke Batavia. Kan itu perjalanan Tuanku Imam Bonjol. Kalah Tuanku Imam Bonjol secara militer. Tapi dari segi dakwah Tuanku Imam Bonjol menang. Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumania menang. Buktinya selesai perang Padri, anak-anak muda Minang baduyun-duyun pergi ke Makkah, bondoh poroh pergi ke Makkah. Tiuk nagari itu pergi mengaji ke Makkah. Dari mana biaya, dari mana dapat piti? Kini saya ke Makkah pergi haji piti, tambah lu corona nah. Lama sik manasik saya 3 tahun ndak sampai di Makkah. Tapi sudah Padri orang banyak pergi ke Makkah, 3 bulan pergi, 3 bulan pulang, 3 bulan sampai bulan lo menunggu di Makkah. Jadi orang dulu tu bukan tiba di Makkah di bulan haji, enggak. Kadang alun puasa lah tiba di Makkah mencari jalan kapal kongsi 3, kan itu kapal yang terkenal dulu. Jadi sebelum puasa lah tiba di Makkah menunggu bulan haji. Makanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang kampung Ambo mah, orang Piangkek, nama jadi imam, nama jadi guru di bawah Ka'bah tu selama 25 tahun. Dia ceritakan, amma ambo lah tiba di Makkah kan yang haji. Bulan haji lah mulai. Ambo karang buku yang akan beliau pelajari selama di Makkah. Itulah buku bernama Fathul Mubin. Di sekarang lalu buku cek untuk dipelajari sambil menunggu musim haji. Makanya orang dulu pai alim pulang ulama. Nyo pai ke Makkah orang biasa pulang di Makkah jadi buyanya. Maka orang dulu kalau lah jadi haji berarti orang malin tu. Karena di atas kapal tu selama 3 bulan tu orang berajar lah dulu guru untuk di atas kapal. Kalau kini awak pai naik haji berjam di atas pesawatnya. Boleh jam kadang buka-buka HP lo nak mencari TikTok lo mungkin dah. Ya. Orang dulu dia 3 bulan dia atas kapal tu basia dia lu guru dia atas kapal tu. Ada lu buku yang dipelajari dia atas kapal tu. Tiba di Makkah ada lu buku yang dipelajari biko. Pulang di Makkah lah ada lu yang akan dipelajari biko. Ada lu ustaznya, ada lu buyanya. Maka pulang di Makkah tu orang mujahah jadi buya dia. Kalau kini pergi mujahah pulang anda boleh lah Suzan lah. Orang saleh pulang. Kau seketik perjalanannya mah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau lama malah setengah jam lah, cik baru. Itu cerita orang haji nak. Jadi balik yang tadi masjid-masjid dijadikan sebagai sandi Islam yang kuat di Minangkabau. Yang kedua lah tersinggunnya tadi itu surau, sampai orang baraja, sampai orang lalu. Kadang surau ko dibuat di tepi-tepi musajid ya. Ko musajid tengah-tengah di tepinya dibuat surau-surau yang banyak. Di surau ko bebas orang lalu. Kalau musajid kan mungkin kurang bebas atau di lantai 2-nya. Sebagian daerah nampak dia mau musajid lama tu lantai 2. Lantai 2 untuk lalu, lantai di bawah untuk sembahyang. Dan iko ndak di kampung awak saja dah. Sampai ke Mesir, ke Azhar kini tu. Jadi Masjid Azhar masih ada sampai kini. Di tepi tu bagian atas masih ada tulisannya tu. Ruak Jawa, sampai lalu orang-orang dari Indonesia. Di sebelahnya tu Ruak Syam, sampai lalu orang-orang yang datang dari Syam. Ambo kira angkatan Buya Gus Rizal masih mendapai yang muda itu baru. Tanyalah ke Buya Gus Rizal di Masjid Azhar tu. Jadi konsep surau itu mungkin murni di Minangkabau dan diharapkan seperti itu. Kemudian di surau itu disitulah lalu anak-anak Minang. Disitulah ditanamkan raso-raso agama. Di surau itu orang beraja pakaro agama, di surau itu orang beraja basile, di surau itu orang beraja pasambahan. Makanya di kampung-kampung tu sia jadi tuangkunya guru silik langsung. Ambo beraja silik Kumango dulu langsung imam saji. Nah, boleh silik Kumango tu yang membawanya Abdurrahman Kumango tu seorang ulama dari Batu Sangka.
Dan itu salah saya padri itu capek berkembang di seluruh daerah di Minangkabau. Jadi di surau itu ya tampai mendidik orang. Dan dari alumni surau itulah banyak lahir buya-buya gadang. Dannya betul-betul dididik. Mulai di Payakumbuh kau, surau-surau yang terkenal, surau di Taram tu dah lama tu. Tahun 1700-an tu lah ada surau di Taram. Karena di awal perang Padri, waktu haji miskin yang berdakwah di Taram 32 orang, nyo mangadu ke gurunya Tuan Kunan Tuo, orang Balai Gurah, datanglah Tuan Kunan Tuo ke bajalan jo anak muridnya jo orang-orang dari Ampe Angke, tiba di menguan daleh orang Payakumbuh lah kata kuyan sadonya. Deknya dulu Tuan Kunan Tuo ko lah pernah lo baca kak jo orang negari Taram ya. Kan orang Payakumbuh ko barajo nah, ada rajo di Luha, ada rajo di Ulu. Itu dalam sejarah. Jadi tahun 1700 lah ada di surau. Dan surau itu berkembang tarikh dan sangat banyak. Wah singkat saya cerita. Menjelang Indonesia merdeka, surau ko tetap bertahannya. Ulama-ulama yang pulang dari Makkah tarikh mambek surau. Kalau di Payakumbuh ko yang terkenal dua ulama menjelang tahun 1900-an. Surau di Batu Ampar, Abdurrahman Batu Hampar. Beliau tu ulama gadang yang tak terlibat perang Padri karena beliau pulang sesudah perang Padri. Dan di tahun 1900-an pesantren nan paling rami di Pulau Sumatera ko adalah di Batu Ampar. Sampai 1000 muridnya. Mudah itu sejarah Payakumbuh dulu. Tapi kalau kini payak Batu Ampar tu kini buat dia nak tanya berapa orang murid ahli-ahli sampai boleh orang mengkulu nak yo. Ya orang mengkulu nak daerah surau anak dagang. Itu sejarah Payakumbuh zaman dulu. Setelah itu baru Abdullah Halaban. Orang Halaban itulah gurunya Canduang, gurunya Parabek yang jo alumni Makkah. Di surau-surau pula orang awak dididik di tempat dulu. Walaupun kemudian harinya sekolah di sekolah Bulando, tapi hasil pendidikan surau tetap tersimpan di hatinya. Contoh, Muhammad Hatta, alumni sekolah Bulando, bahkan sampai ke Bulandonya sekolah. Tapi dalam sejarah hidupnya dia sampaikan kama selah Hatta pai dua nandak pernah berpisah je Muhammad Hatta. Sajadah sumbayang jo buku. Makanya waktu dibuang Muhammad Hatta ke Bovendigul Banda Naira di Papua, Papua zaman itu je bayangan tu. Talira baju tenda lah. Dibuang ke situ nah Muhammad Hatta tetap membawa buku berpeti-peti tambah sajadah sumbayang. Model itu kuatnya iman Muhammad Hatta di tanaman akidah tauhid Muhammad Hatta tu dak lain di surau Syekh Jamil Jambek pasar bawah Bukit Tinggi. Di situ beliau beraja Syekh Jamil Jambek yang 9 tahun mengaji di Makkah Syekh Ahmad Khatib. Bahkan dalam biografi beliau digambarkan kalau kini setiap nam pandai ceramah, nam pandai khutbah itulah buya lo orang nah. Begitu aja Muhammad Hatta dalam biografi bila pandai lo khutbah Jumat bantu Ustaz Payakumbuh khutbah Muhammad Hatta pandai lo khutbah Jumat karena beliau hasil didikan surau. Contohkan di Payakumbuh Tan Malaka dari Nabi bila sosialis, komunis dan sebagainya, termasuk pemberontakan komunis 1927 di Silungkang kan tidak diinginkan oleh Tan Malaka. Lapih dari itu orang-orang yang dakik Tan Malaka menceritakan Tan Malaka itu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran karena beliau alumni surau Pandan Gadang. Orang sedikit yang tahu nah. Seperti itu orang Minang tempo dulu walaupun tidak buya gadang tapi ada basic di surau rasa agamanya ada je. Lihatlah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tu waktu orang merumuskan dasar negara, kalau Muhammad Nasir itu Buya Hamka dasar negara agama. Kalau Muhammad Yamin dasar negara aku nasionalis, sampai nak pasapon lo Hamka je Muhammad Yamin ko. Sampai rusuh lo perantauan di Jakarta, oh yang lah belok je Yamin tu cakap baru nyurang. Kemudian itu Buya Hamka dulu. Tapi di akhir hayatnya diimbaunya Hamka tu basalamnya bapasan kau mati ambo bisu Hamka antan ambo sampai ke kampung Talawi tu kan. Asal yang basalamnya Buya Hamka tu meninggal di cabai Allah nyawanya. Kemudian itu warna Muhammad Yamin. Deknya tadi gadang di surau ada rasa agamanya. Jadi manfaat menyekolahkan anak ke sekolah agama, ke SDIT, ke pesantren tu kadang nak nampak langsung kini. Kadanglah gaiknya biko, nampak hasilnya. Jadi hasil pendidikan tu tak sama je hasil awak ambil rumah. Nak kalau rumah kini dibuat
Kini sudah nampak langsung. Tapi kalau pendidikan, anak di sekolahkan, anak di kuliahan, kadanglah meninggallah dalam kubur, nampak merasakan manfaatnya nanti. Kau perlu orang tua menggaris bawahi ya. Kalau tidak kan ada orang tua putus yasonya, anak boleh SDT, anak boleh apa Quran, tapi azan orangnya nak mau bayang saji doh. Nyolah dapat penghargaan, dapat piagam melalui sudah tapis menangis waktu sudah tu tak pernah baca Quran pak bodohnya. Jadi jangan pernah putus asa. Jamaah rahimakumullah. Pada 9 mah tambah jauh perang panjang pak. Dah, jadi itu yang kedua ya. Sandi Islam mengko kuat di Minangkabau masjid, kemudian surau atau lembaga-lembaga pendidikan ya. Dan para ulama yang ketiga tentu ulama itu sendiri yang menjadikan Islam itu kuat di Minangkabau, sandi agama di Minangkabau karena ulama itu banyak di Minangkabau tempo dulu. Mangko banyak karena tiuk surau para ulama, tiuk suku para mama syarak. Nah, jadi mama secara adat dia bagi dua, ada mama adat, mama syarak. Mama adat saudara laki-laki ibu itulah otomatisnya itu. Sementara mama syarak adalah orang malin dalam suku. Nah bisa membaca doa hari bayi, bulan bayi. Malu orang dulu, kinilah bulan taduan, nak menyambut bulan Ramadan, nimba orang mendoa ke rumah. Tak ada orang suku yang pandai berdoa, akhirnya berimbau orang suku sebelah. Malu orang di Minangkabau dulu. Kalau di dalam suku tu tak ada yang jadi buya, tak ada yang jadi orang alim. Jadi tiap suku di Minangkabau tu harus ada mama syaraknya. Kalau tidak tapaso ba mama ka mama orang. Boleh di sebagian daerah kayak ke Sungai Landia tu, jalan Kamatua tu, di situ masih ada malin suku nan beranam. Di nagari itu ada suku enam. Nah, tasabilah malin suku nan beranam. Bocah dia tu daerah di Talu di Pasaman tu bisu hari karayo malam-malam tu orang berjalan dari rumah ke rumah orang samosa suku, orang Jambak ke rumah orang Jambak, orang Caniago ke rumah orang Caniago, tiba di situ berzikir macam la ilaha illallah, berdoa bersama, takbir bersama, tu berdoa. Kalau ndak no dalam suku nam pandai berdoa, tapaso ba mama ka mama suku lain, malu orang dulu. Makanya tiap suku dulu berlomba-lomba melahirkan ulama. Makanya banyak ulama di Minangkabau tempo dulu. Dan ulama di Minangkabau itu dulu sangat-sangat dihormati. Waktu lihat salah lebih terakhir ya, tahun 1900-an lah Belanda masuklah menjelang kemerdekaan. Iya, Buya Hamka menceritakan bantu apanya pai ceramah. Dr. Abdul Karim Amrullah tu di 10 kota tu diangkat orang pakai tandu tu, bayangan tak? Jujuang orang bersama-sama pai ceramah dari musaji ke musaji di daerah Padang Dua, Bukit Tinggi tu. Pada zaman itu kalah ada kudo, lah ada padati, tapi ada orang menghormati ulama atau tak mungkin kenderaan itu sehingga dia tandu dia orang. Nah, ikut je lah salah satu cerita orang. Mangko banyak bini ustaz-ustaz dulu. Dia orang tu beragui menjadi beda cucu Buya je, kena nyangkut yang baju je jadi tu mah. Mencari tampang saja jadi tu mah. Maka ada Buya tu bini 10 bininya 6 balik, ada yang anaknya sampai 10. Tu ya budak Buya sebenar Buya. Kalau nanti ni kau ragu kan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, musaji Allah, surau Allah, ulama Allah. Nah, kini untuk zaman kini lah yang harus wak lakukan di Minangkabau. Kalau tadi kan cerita sih orang Minang santiang dulu, hebat dulu, jadi imam di Makkah dulu. Kalau di Jakarta tahun 70-an kuat ada orang terdengar ceramah di Jakarta, tanda orang awak tu. Itu dulu. Nah, kini cerita kini lah. Kini balik ada je ulama di Minang kan lah. Kan ada orang bertanya, kini wow ya nak ada ulama ni lah. Kalau nak ada ulama kini siapa salah awak bersama. Ulama kini macam-macam, ini ke ulama pemerintah Ustaz, kini ke ulama takut je corona Ustaz. Kalau lah corona tu kan ada fatwa-fatwa yang merasa tu kami ketua MUI. Maklum ni, kau pergi lah masuk angin lah mah. Kalau MUI pesan macam-macam tuduhan orang awak. Orang awak kan muncul entah bahalah. Macam meeh kau boleh santiang lah. Ya buya-buya ada cemehnya. Kalau di Jawa tu siso buya kau sudah sembahyang cerabui orang tua. Cerabui orang. Tapi ada buya cemeh saja orang awak.
kadipangan lah. Awak orang awak lah nak. Dia jual lomba CME sedunia juara 1 sia. Orang awak. Dia buya-buya sancian CME. Ya, jamaah rahimakumullah, jadi model itulah awak dulu orang santiang, orang hebat, gudang ulama, negerinya para ulama. Dicaliak lo pahlawan nasional awak yang pertama usia Tuanku Imam Bonjol tu ulama gadang, anak ulama gadang, guru dari ulama-ulama gadang. Tak mungkin lah mau jadi tuan tambah lama ke. Nah, tu pahlawan nasional awak. Pahlawan nasional terakhir sia Muhammad Nasir. Sia tu jalih mana ulama gadang, didikan Dr. Abdullah Ahmad di Adabiah Padang. Dr. Abdullah Ahmad didikan Syekh Ahmad Khatib di Makkah. Bamulo je ulama, basudah je ulama, tandonyo negeri ko negeri para ulama. Tu kesimpulan kaji. Kini ulama tu ialah mulai berkurang-kurang. Ada buat kemarin dia nak murid buat tadi orang mungkar. Dia ada ulama di mungkar. Inilah mulai fikiran Jawa. Jadi malam ceramah lo di sebuah kampung Mediana di Bukit Tinggi. Buat tanya, ada ulama kampung pak. Kini kan tak ada lah. Lah banyak kampung-kampung tu tak bau lama lah. Tak ada buya-buya lah. Kau yang jadi masalah kini. Kelangkaan ulama. Bahkan dari tahun 1980-an Gus Dur presiden. Kita bayang awak tak? Matonya piciang lah. Tu saya bayang nak. Gus Dur yang menyebut tahun 1980-an Minangkabau menghadapi kelangkaan ulama. Tak ada ulama-ulama kadang lain di Minang. Tapi harus yakin sama malam hari bintang gak cie mencahayo juga. Sarusak-rusak negari buya gak surang ado juga. Tak mungkin lu indak. Kalau indak tu nak Jumaat seorang. Alhamdulillah. Jadi ada plusnya, ada minusnya, ada kurangnya, ada lebihnya. Barasukan memang ulama tu kini kurang marato. Kok barek nak kata-kata ulama ustaz ke lah. Ustaz tu lah mulai kurang. Tapi kalau untuk Payakumbuh kini nampak nama ustaz tu lah mulai banyak. Ustaz-ustaz lah mulai banyak. Buat caliak nama penceramah tu tadi. Dulu 2018 hamba kamari tu manggadang semba musadik. Buat caliak penceramah tu saparohnya alumni Kota Baru, alumni Padang Panjang. Kalau kini yang buat caliak 6 orang yang orang Padang Panjangnya. Ada murid hamba pada orang, ada adik kelas hamba. Tak banyak orang Padang Panjang lah, banyak orang Payakumbuh lah, agak mandiri orang Payakumbuh nampak. Alhamdulillah. Itu gambaran secara umum ya. Jadi kini yang para lubana di awak di Minangko adalah melahirkan balik ulama-ulama yang tinggal di setiap kampung. Kalau awak di Muslimin ialah ada ceramah ustaz tiap malam, tapi di Suliki tu tiap malam orang ceramah. Di Muaro Peti tu lain ada orang ceramah malam kini. Kan itu Pak. Wak ketua Miwa ada malam ini. Ya di daerah-daerah pelosok tu ada orang ceramah tiap malam. Kau ambo maaf menyebut wah, kau ada ustaz Payakumbuh yang hadir ini kau tersinggung cak mana. Ambo barangkali ceramah ke Araban tu seorang saya bawa pergi lewat lo di Bukit Hilang-Hilang tu Alang Laut nak. Tu tempat ramal liang ustaz entahlah kau mati ambo badonya. Kata orang situ, ya ustaz Payakumbuh tu susah dibawa kamari ustaz. Kalau janji-janji saja ada yayasan iko lembaga itu. Apanya nak do tiba siko ustaz. Numpang infak rajin masjid muslimin aja. Tapi tiba ceramah ke Payakumbuh terang tak muah. Itu laporan masyarakat situ tu. Kalau ndak awak kata jawab sialai. Takana dapat ceramah mau 2018 sik. Wah bantu-bantu Palestina sekian juta, bantu Syria sekian juta. Halaban saya nak ada ustaz tenang saya wah. Kurang ajar waktu. Hanya jale saya. Tu orang Halaban nanya buat gambar tu. Ni buku orang Palestina mau nyebut sekolah dulu nak 2018. Jadi dikuam para lu dewak kini perlu pemerataan ustaz. Perlu melahirkan calon-calon ustaz. Syukur kini lah dulu pesantren yang kadang di Payakumbuh lah, dari CBS, Subul Quran lah mulai alhamdulillah. Itu kan tanda kebangkitan Islam kok. Lah banyak pondok-pondok pesantren lah, banyak rumah-rumah tahfiz. Karena kiamat tu lama lah, ini tak jadi kiamat loh. Kiamat tu masih lama lah ya. Kok tanda kebangkitan Islam kok. Jadi awak harus optimis ya. Bah Islam tu bisa bangkit balik. Kan tak dulu tak bayang dapat dah. Orang tapi beraja ke CBS kini tu sampai 1000 muridnya 1500. Kan tak bayang jawab dulu. Tak dulu apa-apa membayangkan cucu apa kehafiz Quran 1 juz, kehafiz Quran 2 juz, 3 juz. Kan itu tanda-tanda kebangkitan Islam. Ada harapan.
Lah banyak orang jadi ustaz, lah banyak anak-anak yang amah hafal Quran. Iko yang terus selalu wak dorong. Nah, kalau ambo di Payakumbuh aja Basnas Payakumbuh lah sepakat, Basnas Padang Panjang lah sepakat ustaz. Kalau ada anak Padang Panjang lulus ke Mesir sampai tamat biayai di Basnas. Ada perlu nilai minta sumbang karena hilang lo budaya ustaz kan minta sumbang maka panjang sana. WC minta proposal, iko minta proposal. Lah kena tu ada go diri di muka orang kayo. Itu untuk melahirkan para ulama. Nah, jadi bapak ibu rahimakumullah, yang pertama pasal ambo wak doronglah anak awak, cucu awak, keluarga awak yang amuh jadi buya, yang amuh jadi ustaz, yang amuh jadi orang alim. Suruhnya masuk pesantren, suruhnya hafal Quran. Kalau ada orang yang tidak mampu, bantu. Ya, bara biaya ke Mesir, bara biaya ke Sudan. Ya alhamdulillah lah orang pergi kumbah kadang kayo mah. Nah, ko yang pertama yang perlu awak usahakan untuk menguatkan Islam di negara awak, karena kehadiran ulama itu adalah sandi Islam di Minangkabau. Yang kedua tadi musaji surau mungkinlah hilang. Kini yang bertukar mungkin oleh lembaga-lembaga pendidikan. Awak dorong MDA awak bisa maju, pesantren awak, SMP IT, SMP Islam supaya maju. Kolah benteng Islam di daerah awak. Kalau tidak ada awak membantu, tidak mungkin orang lain. Kadang menunggu-nunggu, Ustaz, ada tidak bantuan dari Timur Tengah? Ustaz, ya ada bantuan dari Saudi. Ustaz, kan suka orang bertanya kamu. Padahal ambo sejak tamat di Madinah tu tidak pernah dapat bantuan dari Madinah. Karena awak yakin awak yang banyak tu mampu. Nah, jadi kuatkanlah lembaga-lembaga pendidikan awak, mulai dari MDA, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Ada orang awak bantu taruh. Lah semakin maju, because insya-Allah Islam itu akan semakin kuat di negara awak. Yang terakhir tadi masjid, ya tirulah musajid muslimin kau. Kalau musajid dah susah nak meniru, tiru saya musajid muslimin kau. Orang dari mama datang beraja kemari, ustaz dari mama macam-macam pemahamannya bisa ceramah di situ. Pak usah kalau musajid di pelosok, di situ juah, di malai, di halaban dari entah sabui dewa adulah pengajian. Nah, maka apa-apa nam banyak fitih tu tanya ustaz kemana ceramah di kau malam? Balik mau ustaz ceramah ke halaban ceramah ke Moropeti Kilo 9 ke Pangkalan dia ceramah. Itu yang harus usahakan untuk pemerataan dakwah. Karena ayat yang awali tadi walau ana ahlal qura amanu wa taqau. Allah menilai iman, menilai takwa itu bukan hanya nilai di hati awak surang-surang, tapi orang dalam sakampuang. Itu yang dinilai oleh Allah. Syarat keberkahan itu sakampuang, bukan pribadi awak. Carilah sahabat Nabi, meninggal Nabi Muhammad, sahabat Nabi itu bertebaran sadonya menyampaikan Islam. Andailah sahabat Nabi itu ingin masuk sarugo surang, nyu akan tinggal saya di Madinah, di Makkah aja lah sembahyang saya itu berlipat ganda ibadah awak. Mati ya di Makkah lo, mati elok wak, mati ya di Madinah. Tapi di saat sahabat Nabi itu memikirkan orang banyak, meninggal Nabi, sahabat-sahabat itu bertebaran menyebarkan agama Islam sampailah Islam ke negara awak. Dia memikirkan orang banyak. Ikolah yang harus awak tauladani. Deh bapak ibu jamaah rahimakumullah, nak jadi guys sampai pagi dong. Sampai di siko senyo. Ya banyak siriah di carano sekian saja. Banyak salah bantuan bona. Banyak siriah di balai sekian saja di carano, banyak orang dan cadia pandai sekian saja dari ambo. Panakiat pisau serawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Kok satitiak tolong lawikan, kok sakapa tolong gunakan. Alam takambang menjadi guru. Ana awak kambangkan tadi, bantu Islam dulu tu yang awak kambangkan tadi. Jadikanlah nyo guru. Babaliaklah awak kamu saji, babaliaklah awak ka surau, bausaulah awak melahirkan para ulama, bantu-bantulah lembaga pendidikan Islam awak, ikolah sandi agama di Minangkabau. Kalaulah sama-sama bausau awak, apalagi di Payakumbuh kini alhamdulillah lah banyak ustaz-ustaz buya-buya, lah semakin banyak ustaz-ustaz buya-buya kan akan muncul cik jodoh akan menjadi ulama gadang. Jadi ustaz-ustaz baru jadi ulama gadang, tak bisa lo langsung awak ingin ulama seperti Buya Hamka, tak bisa langsung gadang, pasti ada prosesnya. Dan alhamdulillah kinilah nampak tanda-tanda lepas 50 kota ke Payakumbuh lah semakin banyak ustaznya, semakin banyak sekolah-sekolah Islamnya, semakin banyak anak-anak yang hafal Quran. Wak dorong taruh ya, akhirnya menjadi ulama besar. Aku lahirlah al ulama warasatul
Ambiak ulama pewaris Nabi, maju mundur Islam sangat tergantung dengan kehadiran ulama. Makin banyak ulama di kampung awak, insya-Allah baru baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, semoga apa yang awak sampaikan niko diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantun terakhir di mambo ceramah, ramilah pasal padang panjang, tua muda nenek dunia. Ko ada umur sama panjang, insya-Allah awak bertamu balik. Ko ndak bertamu di dunia, bertamu di akhirat. Ambo di akhirat besok di Sarugo Firdaus nan paling tinggi. Papa di mana? Samo ambo ulama ketua MUI lo lah. Papa Pak RT sudah terpilih lah. Itu kucika pamenan kato kacimpuang pamenan mandi rasian pamenan lalu. Tak tahu awak tasya masuk surga, tasya masuk neraka. Kami berdua kompak. Kita sama-sama ketua kami. Lah, kau dulu apa-apa engong-engongnya bawa ke belakang. Tapi kau ambo dan dulu macam laki adaan lah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.